Shalom dan selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ignatius Reksi Pratama, STB 182400 kelas I. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu Smart City. Jadi di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu, apa itu definisi dari Smart City? Kemudian pembagian Smart City yang terdiri dari Smart Economy, Smart Mobility, Smart Governance, Smart People, Smart Living, Smart Environment. Kemudian pembahasan yang ketiga itu 3 dimensi pada Smart City, di mana di sini ada 3, yaitu teknologi, people, dan community. Serta pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana penerapan Smart City di Indonesia itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk di pembahasannya. Yang pertama itu Smart City. Jadi, definisi Smart City. Yang pertama, Smart City merupakan konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan untuk suatu wilayah, khususnya perkotaan, sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Ini merupakan definisi dari Smart City yang pertama. Kemudian definisi Smart City yang kedua yaitu Smart City adalah kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performance-nya, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, serta untuk terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Jadi, pada definisi yang kedua ini menekankan ke teknologi digital itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu Smart City atau kota pintar adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dalam sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang baik. Di sini pengertian Smart City yang ketiga itu dia mengedepankan ke bagaimana sebuah teknologi itu harus mampu secara inovatif, efektif, dan efisien mampu menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dalam sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Artinya, pada definisi Smart City yang ketiga ini, dia mengintegrasikan berbagai komponen dan menjadikannya di dalam satu, menghubungkannya menjadi satu, sehingga tercipta kawasan dengan pelayanan dan kualitas hidup yang baik. Kemudian kita masuk di definisi Smart City menurut para ahli. Nah, yang pertama ini menurut Caraglio, Delbo, dan Nitscam tahun 2009. Smart City adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Kemudian kita lihat definisi yang kedua. Menurut Pratama 2014, Smart City merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan di suatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Ini menurut Pratama ini hampir sama definisi dengan Smart City pada poin yang ketiga pada slide yang pertama tadi. Terus yang ketiga, menurut Cohen tahun 2014, Smart City adalah sebuah kota yang menggunakan ICT secara pintar dan efisien
dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan. Semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi yang ramah lingkungan. Kemudian definisi Smart City menurut para ahli yang keempat yaitu menurut Mulyarto pada tahun 2015. Smart City adalah cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi dalam sebuah kawasan dengan menggunakan teknologi ICT yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota lebih efisien dan layak huni. Itu merupakan beberapa definisi Smart City menurut para ahli yang saya kumpulkan dari berbagai sumber. Kita ke pembagian Smart City. Jadi, poin yang pertama yang kita akan bahas di pembagian Smart City ini, yang pertama adalah Smart Economy. Apa itu Smart Economy? Smart Economy atau ekonomi cerdas mencakup inovasi dan persaingan. Jika semakin banyak inovasi-inovasi baru yang dikembangkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha atau modal. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mengakibatkan persaingan pasar menjadi semakin ketat, sehingga inovasi-inovasi baru perlu diciptakan untuk mempertahankan eksistensi bisnis pelaku usaha tersebut. Jadi di sini maksudnya pada poin yang pertama ini smart economy ini mengedepankan ke hal-hal yang berbau inovasi. Jadi semakin banyak inovasi yang dibuat oleh para pelaku usaha itu, maka akan membuat sebuah kota tersebut memiliki smart economy yang baik. Yang kedua ini smart economy atau ekonomi cerdas. Merupakan kualitas yang menghasilkan suatu inovasi dan mampu menghadapi persaingan. Semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan usaha atau modal. Smart economy juga diartikan sebagai sebuah kota cerdas yang memiliki tingkat perekonomian yang baik. Pemanfaatan sumber daya atau potensi alam yang dimiliki oleh kota secara efisien dan efektif. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu daerah pada periode waktu tertentu sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Jadi kita ambil contoh saja seperti negara Singapura, di mana bisa dibilang itu negara Singapura memiliki sumber daya alam yang kurang dibandingkan negara kita, negara Indonesia. Tetapi mereka memiliki inovasi-inovasi yang baru tentunya dalam bidang ekonomi sehingga menjadikan Singapura itu menjadi negara dengan tingkat perekonomian yang baik di Asia Tenggara maupun di dunia. Lanjut. Nah, kita masuk ke poin yang kedua yaitu smart mobility atau transportasi. Smart mobility merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Pada smart mobility ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang smart, sehingga diharapkan tercipta layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik, serta menghapus permasalahan umum di dalam transportasi. Misalnya macet, pelanggaran lalu lintas, polusi, dan lain-lain. Kemampuan untuk mengembangkan transportasi dan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota.
Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Jadi smart mobility ini dia menitikberatkan pada bidang transportasi. Jadi di mana eh, pada smart mobility ini sebuah kota dikatakan memiliki smart mobility apabila di sebuah kota itu telah menerapkan IoT IoT yang dimana IoT tersebut dapat berfungsi untuk menciptakan kemudahan bagi masyarakat tentunya dalam bidang transportasi. Misalnya CCTV di lampu lalu lintas, kemudian kartu yang ada di tol atau biasa kita sebut dengan e-tol itu kan termasuk smart mobility juga. Artinya memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilitas begitu. Nah, di sini saya memiliki satu video yang mungkin dapat menggambarkan secara singkat apa itu smart mobility. Kita lihat di sebuah kota banyak kendaraan. Nah, di sini kita lihat bagaimana sebuah mobil bisa diakses melalui perangkat smartphone. Nah, ini dia seperti uh, Grab ya atau Gojek, di mana kita memesan sebuah kendaraan untuk ke lokasi tertentu. Nah, ini kita bisa memesan mobil dari aplikasi ke tempat yang kita tuju. Nah, kita bisa juga melakukan scan pembayaran lewat HP, belanja online pakai scan barcode. Nah, ini adalah video yang menggambarkan bagaimana sebuah smart mobility di dalam sebuah smart city. Bagaimana kita bisa bepergian, memesan kendaraan, berbelanja itu hanya dengan menggunakan smartphone. Jadi memudahkan kita untuk melakukan aktivitas dengan mudah. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan pada poin yang ketiga yaitu smart governance atau tata kelola. Ini kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintah adalah good governance yang merupakan paradigma sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing.
Smart governance merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan, adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mewujudkan tata kelola dan jalannya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan demokrasi, serta kualitas dan kuantitas layanan publik yang lebih baik. Smart government terdiri atas 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, keikutsertaan masyarakat di dalam penentuan keputusan secara langsung maupun online. Peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik. Implementasi Smart City dalam hal ini memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan dengan cara penyediaan sistem informasi berbasis web dan mobile untuk pelayanan publik, atau misalnya dalam pembuatan KTP, SIM, dan lain-lain. Penyediaan layanan administratif, keuangan atau pembayaran yang efektif, hemat waktu, dan otomatis, seperti pembayaran listrik, air, dan lain-lain. Dan adanya database yang terstruktur dan tertata baik tidak dalam penyimpanan data dan informasi terkait dengan layanan publik. Yang ketiga, adanya transparansi di dalam pemerintahan, sehingga masyarakat menjadi tahu dan cerdas. Jadi, smart governance atau tata kelola ini dia menitikberatkan pada sistem pemerintahan, di mana semakin baik sebuah proses sistem pemerintahan dalam suatu negara, maka bisa dikatakan bahwa sebuah negara tersebut memiliki smart governance dengan tingkat yang bisa dibilang baik, jauh dari korupsi, nepotisme, dan kolusi. Sekarang masuk pada poin yang keempat, yaitu smart people. Apa itu smart people? Nah, pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi atau economic capital, modal manusia atau human capital, maupun modal sosial atau social capital. Smart people dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi dalam mewujudkan smart city. Pada bagian ini terdapat kriteria proses kreativitas pada diri manusia dan modal sosial. Berikut kriteria penilaian tersebut antara lain sebagai berikut. Adanya jenjang pendidikan formal dalam bentuk sekolah dan perguruan tinggi yang merata kepada masyarakat dan berbasiskan IT seperti penerapan e-learning, pemanfaatan sistem informasi sekolah perguruan tinggi, pembelajaran dengan sarana komputer, penyediaan internet, informasi atau bahas, pembelajaran, dan lain-lain. Yang kedua, adanya komunitas IT dan komunitas lainnya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dan yang ketiga, adanya peranan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi. Kreativitas dan modal sosial pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi atau ekonomi kapital, modal usaha, kemudian modal sosial, dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk elemen-elemen seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima, serta kolaborasi sosial. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat, dan menurunnya tingkat kejahatan. Jadi di sini smart people. Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit. Sebuah kota dikatakan memiliki smart people itu apabila
sumber daya manusianya di sini, di mana smart people kan dia menitik beratkan kepada manusianya itu. Jadi di mana eh, manusia di sebuah kota itu mampu eh, menjalankan teknologi informasi itu secara dengan baik, sehingga dengan eh, dengan baiknya pengelolaan teknologi informasi itu, maka bisa dikatakan sebuah kota tersebut memiliki smart people yang bisa dibilang sumber daya manusianya itu baik. Tapi pada kenyataannya di Indonesia itu sendiri bisa dibilang sumber daya manusianya itu masih bisa dibilang itu kurang atau belum dalam kapasitas baik. Nah, di sini ada sedikit video tentang smart people. Jadi video ini menggambarkan tentang bagaimana itu gambaran secara umum tentang smart people. Nah, apa itu smart people dalam smart city? Dimensi smart people dalam smart city tidak berarti mengeksklusifkan kota pada orang-orang cerdas. Sebaliknya, smart people adalah sistem yang memungkinkan smart city untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara inklusif. Smart people menargetkan perubahan cara masyarakat berinteraksi terhadap pemerintah, swasta, maupun sesama masyarakat dengan menciptakan kesetaraan digital atau digital inclusion melalui edukasi. Dengan terciptanya digital inclusion, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki hak berpendapat dan menerima. Smart people juga diprofesikan sebagai cara cerdas untuk memfasilitasi pilihan karir, kesempatan kerja, dan pelatihan kejuruan. Smart people juga mendukung terciptanya aksesibilitas dan lingkungan inklusif untuk meningkatkan partisipasi, keterbukaan pikiran, dan kreativitas untuk menyokong kemakmuran dan inovasi dalam kota ataupun komunitas. Suatu inisiatif smart city dapat dikatakan memenuhi dimensi smart people jika yang pertama meningkatkan intelektualitas warga kota, memanfaatkan peran warga kota sebagai sumber ide dan informasi. Apa perlu ada smart people? Nah, dalam menjalankan konsep smart city, smart people adalah dimensi yang harus dipenuhi karena menyokong salah satu dari aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek sosial. Melalui edukasi dan penerapan smart people secara efektif, setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat dan memanfaatkan utilitas yang tersedia, sehingga meminimalisir kesenjangan yang berujung pada konflik maupun masalah sosial lainnya. Contoh inisiasi penerapan smart people, crowdsourcing, merupakan inisiatif pemanfaatan sumber daya manusia yang diintegrasikan melalui teknologi informasi untuk menciptakan basis data raksasa mengenai bidang tertentu. Atau dalam pengertian lain, kegiatan-kegiatan orang yang memanfaatkan platform tanya jawab dan artikel informatif mengenai kesehatan yang dapat diakses siapa saja dengan mudah dan cepat. Yang kedua itu crowd-sensing. Crowd-sensing merupakan penerapan melalui pembagian informasi yang serupa dengan crowdsourcing, namun dibatasi secara real-time atau aktual selama kejadian yang dilaporkan masih hangat atau sedang terjadi. Contoh crowd-sensing adalah pemanfaatan aplikasi daring yang berguna untuk melaporkan tindak kriminal atau kerusuhan publik dan menyebarkan secara langsung ke pihak berwenang. Ketiga, innovation districts. Penerapan innovation district berfokus pada pengajuan gagasan ide-ide kreatif masyarakat yang dapat dilihat oleh seluruh stakeholder atau termasuk masyarakat lainnya secara terbuka untuk mewujudkan bottom-up planning.
Contoh inovasi distrik adalah pemanfaatan laman daring untuk mengajukan petisi yang dapat disetujui masyarakat umum serta disampaikan ke pihak terkait yang berwenang. Selanjutnya adalah e-governance service. Merupakan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota cerdas mereka. Bedanya, e-governance service memungkinkan interaksi dua arah agar pemerintah juga dapat memberikan layanan daring. E-governance service paling mudah dijumpai misalnya pada fitur Samsat yang memungkinkan pembayaran secara daring. Kemudian yang selanjutnya yaitu online learning. Online learning menyediakan sarana edukasi dari berbagai sumber untuk meningkatkan modal SDM melalui pembelajaran kontekstual secara literasi daring. Contoh penerapannya yaitu penggunaan e-learning ITERA yang sedang kita gunakan saat ini. Atau bisa juga deep learning. Seluruh penerapan Smart People melibatkan partisipasi warga kota karena Smart City tidak akan berguna tanpa adanya inclusive citizenship. Nah, apa saja kendalanya? Jadi, yang pertama disbelieving, adanya ketidakpercayaan warga kota terhadap instansi pemerintahan. Adanya ketidakpercayaan warga kota terhadap penyedia layanan daring. Abuse of data, terbukanya ketersediaan data meningkatnya potensi penyalahgunaan. Kekacauan dalam penyimpanan basis data dapat menghambat seluruh aktivitas masyarakat terkait. Yang ketiga, inequality. Penerapan Internet of Things dalam Smart City tidak dapat diterapkan secara maksimal jika ada warga yang belum memiliki perangkat kompatibel. Adanya individu yang gagap teknologi atau bahkan menolak perkembangan teknologi. Ini juga salah satu kendala yang paling sering terjadi saat ini, di mana sebagian besar masyarakat kita itu belum banyak yang mengenal tentang teknologi informasi itu sendiri. Untuk bisa dikatakan mereka tidak mengikuti perkembangan teknologi. Smart City will work if we put smart people in it, not just throwing technologies here and there. Ini animasi Smart People for Smart City. Nah, jadi kesimpulannya tadi itu bisa dibilang Smart People itu menitik beratkan pada bagaimana sebuah kota itu mampu mengoptimalkan masyarakatnya dalam mengelola berbagai hal seperti teknologi informasi, pemerintahan, dan lain-lain. Kemudian kita masuk di pembahasan yang selanjutnya yaitu smart living atau kualitas hidup. Smart living atau hidup cerdas atau kualitas hidup. Berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur atau budaya. Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas. Pada Smart Living terdapat syarat dan kriteria serta tujuan untuk proses pengelolaan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar. Untuk mewujudkan Smart Living terdapat 3 buah sub-bagian yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut. Fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penyediaan sarana internet gratis dan sehat, bebas dari konten pornografi, kekerasan, melalui sistem filtering atau proxy, CCTV yang terpasang di tempat umum, dan lalu lintas untuk menekan jumlah kriminalitas. Yang kedua, penyediaan sarana, prasarana, dan informasi terkait dengan potensi pariwisata daerah dengan baik dan atraktif, memanfaatkan teknologi informasi seperti adanya sistem informasi geografis untuk pemetaan lokasi objek wisata,
proses pemesanan tiket masuk dan kamar hotel secara online dan mobile. Infrastruktur teknologi informasi yang memadai, sehingga semua fasilitas dan layanan publik dapat berjalan dengan baik melalui bantuan komputerisasi dan teknologi informasi, seperti tersedianya komputer publik di tempat-tempat umum, tersedianya jaringan internet yang memadai, tersedianya tenaga IT atau SDM yang kompeten. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebuah kota dikatakan smart city apabila taraf hidup atau kualitas hidup masyarakat di dalam kota tersebut itu baik. Terus komponen yang terakhir adalah smart environment atau lingkungan. Nah, smart environment merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada bagaimana menciptakan lingkungan yang pintar. Kriteria penilaian di sini mencakup proses kelangsungan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Untuk mewujudkan smart environment, perlu adanya beragam terapan aplikasi dan komputer dalam bentuk sensor network dan wireless secara network, jaringan komputer, kecerdasan buatan, database system, mobile computing, sistem operasi paralel computing, recognition, face recognition, image recognition, image processing, intelligence, transport system, dan berbagai teknologi lainnya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri. Keberlanjutan dan sumber daya lingkungan cerdas itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik, lingkungan yang bersih tertata. RTA yang stabil merupakan contoh dari penerapan lingkungan yang pintar. Smart environment atau manajemen sumber daya alam yang cerdas adalah karakteristik dalam penggunaan teknologi informasi dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang sehat, serta pelestarian lingkungan untuk menciptakan energi terbarukan, pengendalian dan monitoring pencemaran pembangunan fasilitas, dan bangunan hijau atau ramah lingkungan. Waste management, water management, dan energi alternatif yang ramah lingkungan menjadi objek untuk dikembangkan. Misalnya kini pemerintah Indonesia sedang gencar mengurangi sampah plastik. Berbagai cara dilakukan untuk mendaur ulang sampah plastik dan memperlambat pertumbuhannya, salah satunya dengan mengembangkan plastik sebagai campuran aspal untuk jalanan. Untuk merespon tindakan baik pemerintah tentang pengurangan sampah plastik, kini banyak rumah makan atau restoran yang tidak lagi memberikan sedotan dalam paket penjualan. Ini salah satu contoh implementasi dari smart environment atau smart lingkungan, di mana di sini pemerintah mengelola limbah plastik itu menjadi campuran aspal untuk jalanan dalam rangka mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan yang ketiga, yaitu 3 dimensi pada Smart City. Yang pertama, dimensi teknologi. Nah, di sini pembahasannya cukup singkat, yaitu diperlukan pembangunan kota yang digital dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi, dan jaringan komputer yang memadai. Beberapa aspek dari teknologi tersebut antara lain digital city, intelligent city atau cerdas, ubiquitous city ada di mana-mana, wired city atau terhubung, dan yang terakhir itu information city. Jadi di dimensi teknologi ini bagaimana sebuah kota itu dapat mengintegrasikan atau membuat semua infrastrukturnya itu
berbasiskan dengan teknologi atau Internet of Things. Kedua, dimensi sumber daya manusia atau tadi pada poin dari smart city itu bisa dibilang juga smart people. Dimensi sumber daya manusia diperlukan kreativitas, pengetahuan, pendidikan, dan pembelajaran sebagai pendorong utama terbentuknya kota yang cerdas, di mana permasalahan yang bersifat manual ditransformasi dengan pengetahuan ke model sistem digital melalui kreativitas dan disajikan dalam bentuk pembelajaran yang sepenuhnya perlu konsisten untuk dilaksanakan. Beberapa aspek antara lain learning city atau belajar, creative city atau kreatif, serta human city. Nah, dia ini dititik beratkan juga kepada manusia. Yang ketiga, dimensi institusional. Dimensi institusional diperlukan dukungan dari pemerintah dan kebijakan untuk pemerintahan sebagai dasar dari desa dan implementasi kota yang cerdas. Kebijakan tidak hanya mendukung, tetapi juga berperan, di mana bentuk hubungan antara lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan dan sektor lainnya dalam membangun lingkungan administratif yang terintegrasi. Di sini artinya kita juga perlu dukungan dari pemerintah dalam membangun sebuah smart city. Nah, sekarang kita masuk di part yang terakhir, yaitu penerapan smart city di Indonesia. Jakarta. Di sini saya ambil beberapa kota, khususnya kota-kota besar yang ada di Indonesia, bagaimana mereka menerapkan smart city. Jadi yang pertama di sini adalah Jakarta. Penerapan Smart City Lounge yang merupakan pusat kontrol dan mampu menerima pengaduan masyarakat mengenai masalah sosial, macet, banjir, sampah, kriminalitas, pelayanan publik, dan masalah lain di ibu kota. Kita bisa lihat gambarnya ada di samping. Yang kedua, Bandung. Konsep Smart City yang meliputi HiU untuk perizinan online, SIP untuk rapor camat oleh warga, Citizen Complaint Online, Silakip untuk memonitoring kerja Pemkot, dan penggunaan sosial media Twitter sebagai ajang komunikasi warga. Jadi, Bandung Command Center ini termasuk salah satu penerapan Smart City di Kota Bandung. Makassar. Kota yang telah mampu memantau kemacetan dan sistem pembayaran parkir online yang sudah on the track. Selain itu, Makassar juga sudah memiliki Makassar Smart Card yang bisa digunakan untuk kepentingan dalam urusan sistem pemerintahan dan pembayaran. Jadi, Makassar tidak kalah maju juga dengan kota-kota besar lain yang ada di Indonesia. Karena di Makassar sendiri sudah juga menerapkan Smart City. Surabaya. Salah satunya adalah konsep traffic light yang diatur dengan closed circuit television atau CCTV dan integrated traffic system management, di mana ketika antrian panjang di depan lampu lalu lintas, maka secara otomatis lampu berwarna merah akan berjalan lebih pendek. Jadi mengoptimalkan kemacetan. Sini Semarang. Sistem informasi perencanaan daerah
informasi monitoring evaluasi, pelaporan warga online terintegrasi, aplikasi CCTV publik, sampai sistem perizinan bangunan yang dapat diurus tanpa perlu datang ke kantor pemerintah. Jadi memudahkan masyarakat, tidak harus pergi ke kantor pemerintah untuk mengurus sana-sini. Nah, Yogyakarta. Menggunakan sistem kelistrikan melalui smart grid yang akan mengatur penggunaan pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan atau EBT dan energi fosil. Pembangkit tersebut perlu diatur karena tidak selamanya EBT bisa terus beroperasi. Perlu disanggah pembangkit fosil. Selain itu, di sisi pelanggan, melalui smart grid juga bisa mengatur menggunakan listrik secara otomatis sesuai dengan kebutuhan, sehingga bisa tercipta penghematan. Oke, demikianlah presentasi saya mengenai Smart City. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila ada salah kata, karena saya juga masih belajar. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.